Tiga Jawa Tengah pemilu 2019 kemarin itu menjadi penyumbang terbesar suara ketika nasional, hampir 1.990.000 suara. Tentu pengurus DPW P3 Jawa Tengah untuk menyongsong 2024 dengan komitmen besar untuk menjadi penyumbang terbesar suara nasional. Komitmen ini terus kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan wawancara atau tayangan mengenai profil dan kinerja 120 anggota DPRD Jawa Tengah tahun 2019 sampai 2024. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota DPRD Jawa Tengah dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pak Aziz ini sekaligus juga Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah. Apa kabar Pak Aziz? Baik, alhamdulillah sehat selalu Pak Bambang. Pak Aziz ini lahir di Bojonegoro 8 Juni 1970. Nah, mungkin bisa mulai cerita pengalaman bagaimana awal mulanya bisa masuk terjun di dunia politik dan kemudian memilih aktif di Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Silakan Pak Aziz. Iya, saya ini memang hobi berorganisasi. Ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua santri daerah Bojonegoro Tuban di Jombang Sari. Kemudian waktu mahasiswa ditunjuk jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan, lalu ketua senat fakultas. Jadi hobi organisasi ini terbawa sampai sekarang, sampai hari ini. Ketika saya jadi orang Lasem, kebetulan jadi menantunya Kiai Ahmad Taifur yang politisi, ya saya lalu terlibat membantu keluarga. Jadi karena hobi organisasi ini kemudian menuntun pertemuan di dunia politik. Pak Aziz, dulu waktu kuliah di mana? Di Jogja, IAIN. Kemudian dilanjut di UNER, Fakultas Sosial, lanjut lagi di ilmu lingkungan S3 Undip, tapi cuma dua semester, pindah lagi di Fakultas Islam Nusantara Unwahas sampai hari ini. Jadi mau menyelesaikan S3 maksudnya gitu ya? Iya. Ya, tapi belum kelar ini. Bagus. Jadi Pak Aziz ini sudah berniat berjuang di P3, kemudian ketemu Pak Taufur atau ketemu Pak almarhum Pak Taufur baru jadi P3? Ya kira-kira ini concernnya itu adalah
aktivitas yang bermanfaat. Organisasi itu kan medan untuk kita berkontribusi. Lalu ketika saya jadi orang Lasem ketemu sama Abah, Kiai Ibu, lalu saya kira ya dengan mudah jalan itu terbuka, pertemuan concern organisasi agar terbuka kesempatan untuk berkhidmat itu menjadi semakin klop kira-kira. Iya, baik. Nah, kemudian mencalonkan di DPRD, itu mulai langsung di DPRD Jawa Tengah atau seperti apa? Dan mulai kapan? Saya berkhidmat di P3 Rembang itu mulai 97. Jadi masih saat kita jadi ketua PAC, lalu 99 jadi sekretaris DPC, 2005 ketua DPC, tapi jadi DPR itu baru di pemilu 2009 langsung di provinsi. Jadi setelah 10 tahun lebih berkhidmat belum jadi apa-apa Pak Bambang. Setelah 10 tahun berkhidmat dari jadi mencalonkan diri di provinsi. Iya, jadi itu karena Pak Taufikur sudah tidak ada di provinsi, gantinya Pak Asis gitu kira-kira. Iya, jadi dulu memang nggak boleh sama Abah untuk ikut maju di nomor urut jadi, meskipun yang tanda tangan nomor urut waktu itu saya ya, nggak boleh, harus hanya satu. Iya, jadi berarti ini sudah jabatan yang ketiga Pak Asis ya? Alhamdulillah, ini periode ketiga saya mengabdi di provinsi menjadi wakilnya Rembang dan Pati. Iya, jadi Pak Asis mewakili sekarang Rembang dan Pati, dulu sebelumnya termasuk Blora dan Gerobokan. Ya. Apa yang bisa diperjuangkan untuk konstituen Pak Asis? Kalau harus saya urut ceritanya, di periode pertama, alhamdulillah kami terlibat di dalam proses politik untuk melakukan pembenaran atau meluruskan proses targeting yang ketika itu saya masuk pertama di provinsi, saya lihat memang terjadi hal-hal yang tidak baik sehingga itu mempengaruhi kebijakan yang sesungguhnya sedang dibutuhkan oleh rakyat pada umumnya. Proses targeting politik yang kurang baik itu menyebabkan kebijakan-kebijakan yang muncul itu juga tidak baik. Nah, di awal-awal ini saya terlibat di perjuangan sehingga muncul pada periode kedua perda tentang sistem penganggaran dan perencanaan pembangunan terpadu, mengakhiri proses-proses pengambilan kebijakan politik ya sebelumnya saya kira tidak ideal. Waktu itu saya kira saya juga bersinggungan dengan Pak Bambang Satrio di awal-awal. Pak Asis termasuk yang cukup kritis pada waktu itu ya? Iya, iya. Sehingga setelah munculnya itu kalau kita catat butuh waktu yang cukup panjang, 2 periode, dan di pertengahan periode kedua 2014, saya kira proses politiknya sudah jalan dengan baik, sehingga kualitas kebijakannya juga baik. Kualitas kebijakan yang baik itu apa ya? Yang dibutuhkan oleh rakyat. Katakanlah memang ini harus kita sinergikan dengan prioritas kebijakan yang sedang
disodorkan dan ditempuh oleh gubernur ya pada waktu itu. Periode pertama Pak Ganjar bersama Pak Heru itu adalah infrastruktur. Maka yang muncul seiring dengan prioritas yang disodorkan atau dibagi secara politik itu kita semua sinergi kebijakan infrastruktur itu sampai ke tingkat besar. Dan tetapi ya dengan kata-kata evaluasi sehingga sasarannya itu betul-betul tepat sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebanyakan itu poin pertama yang ingin saya garis bawahi pada periode pertama. Kita pernah juga memang masa-masa awal itu dengan Pak Bibit ya. Dan pada saat itu saya masih ingat muncul kebijakan untuk langsung bantuan kepada desa-desa dalam bentuk desa berkembang ya, dengan nama desa berkembang. Ada komitmen anggaran setiap desa 200 juta itu juga bagus. Yang kemudian ketika diteruskan oleh Pak Ganjar sampai periode keduanya ini memang tidak ada. Dan saya juga tidak henti-hentinya untuk memperjuangkan agar itu muncul kembali dalam beberapa kali rapat di badan anggaran. Suara-suara yang sama itu sering saya sampaikan. Karena apa? Karena prinsip saya kira yang baik dari para pendahulu juga harus kita lanjutkan di pusat. Itu yang belum ada. Jadi perbaikan sistem konkretnya seperti apa? Apa yang bisa dinikmati oleh rakyat dengan perbaikan sistem itu? Dulu itu sering terjadi hal-hal yang sporadis. Sudah digedok, kita masih ada perubahan. Muncul nomenklatur atau muncul judul baru, kira-kira begitulah. Tapi dengan lebih sistematis, perencanaan dilakukan jauh-jauh hari, saya kira kualitas kebijakannya juga akan jauh lebih baik, tepat sasaran. Dan itu yang dibutuhkan oleh rakyat kebanyakan. Karena infrastruktur di desa-desa itu kan luar biasa. Masih banyak ya yang membutuhkan uluran komitmen anggaran dari pemerintah di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten juga ada, di tingkat pusat juga sudah ada. Tapi memang faktanya masih kurang karena memang keterbatasan fiskal kita di setiap level pemerintahan sehingga harus dikeroyok oleh baik kabupaten, provinsi. Faktanya memang begitu, tapi kan ini problemnya kan ketepatan sasaran lah. Yang butuh, yang perlu dibangun, itu menjadi hal yang penting. Nah, waktu itu Pak Aziz kalau tidak salah di Komisi D ya? Ya, di Komisi D. Jadi saya periode pertama kedua mengawal prioritas yang sedang disodorkan oleh mereka provinsi di sektor infrastruktur. Saya diberi kepercayaan oleh fraksi, oleh partai untuk mengawal itu di Komisi D. Tapi waktu itu belum jadi pimpinan di Komisi D, Pak? Masih jadi anggota. Jadi anggota, ya oke. Jadi anggota. Ya, sekarang ketika menjadi pimpinan pindah di Komisi E. Apa yang menjadi prioritas sekarang Komisi E, Pak? Di perjalanan ya, periode kedua pertengahan, kebetulan kami terlibat di dalam proses politik ya cukup
penting ketika pemerintah provinsi menyodorkan revisi Perda RT RW ini. Ketika Perda RT RW ini disodorkan ke DPRD, lalu dibentuk pansus, alhamdulillah kami dapat kepercayaan untuk mengetuai pansus tersebut. Nah, di pansus inilah kami membangun pemahaman bersama-sama teman-teman pansus lainnya untuk bergerak menuju prioritas-prioritas baru pembangunan Jawa Tengah pada masa-masa berikutnya, termasuk di proses penyusunan RPJMD ya pada saat itu memang sudah mau running ya, karena mau mendekati pilkada kedua. Kemudian kita muncul poin-poin tentang bagaimana agar kesejahteraan rakyat Jawa Tengah itu bisa kita rancang lebih objektif, lebih baik lewat revisi RDRD. Kita memunculkan prioritas-prioritas pengembangan kawasan sektor ekonomi. Ada 7 prioritas pembangunan kawasan di Jawa Tengah ya kita dukung lah, karena draftnya memang tidak ada itu. Akan tetapi kita memunculkan data-data yang kita anggap perlu ya semakin memperkuat. Seperti misalnya di kawasan Rembang, Bluro dan sekitar, kita munculkan Lasem termasuk salah satu lokus yang kita angkat penting, karena Lasem ini mengangkat sejarah yang menarik yang harus dimunculkan di dalam rona pola ruangnya kan. Lasem sebagai kawasan pengembangan prioritas ekonomi yang beririsan dengan pengembangan prioritas pariwisata berbasis sejarah. Itu hal-hal yang kita anggap. Lalu kemudian terkait ketahanan pangan, kita munculkan tambahan sekitar berapa? Saya masih ingat sekitar 990 hektar kawasan pertanian berkelanjutan existing ya menjadi 1.025 hektar. Jadi kita nambah KP2B-nya. Agar ini keras sekali Pak Bambang waktu itu, karena saya masih ingat ada 6 atau 7 bupati ya itu yang menolak keras penambahan kawasan lestarinya. Nggak mau, karena memang faktanya di banyak daerah itu kan selalu ada alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian itu menjadi lahan industri, menjadi lahan perumahan dan sebagainya. Itu perdebatannya keras sekali, kita nambah menjadi 1.025 hektar. Itu ya beberapa isu ya, di samping isu-isu lingkungan ya menarik juga untuk saya sampaikan sebenarnya. Tapi kalau dikaitkan dengan kenapa kemudian saya pindah di Komisi E ya itu tadi KP2B-nya kita tambah. Untuk mengawal itu lalu saya berminat untuk pindah di Komisi E ya. Bisa sektor pendidikan.
Jadi semua pembangunan ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, yang jadi soal itu Jawa Tengah sering dikritik karena kemiskinannya masih tinggi. Itu sebenarnya Ekstrim, seperti ya. apa? Ya. Ya, ini kalau pertanyaan ini sebenarnya menarik untuk saya kaitkan dengan ketika 1 tahun berikutnya pasca RPRW itu saya diberi amanah untuk menjadi ketua pansus RPJMD. Itu yang melatari kemudian saya pindah ke komisi E. Seiring dengan prioritas periode kedua Pak Ganjar bersama Gus Yassin, di periode kedua ini kan kesejahteraan rakyat. Nah, faktanya kemiskinan kita di tahun 2022 kemarin itu memang tambah naik, efek dari pandemi ada 11% sampai sekian. Ini tantangan besar kita. Kalau di RPJMD dulu itu sudah di bawah 10% targetnya di akhir RPJMD 2023. Jadi ketika RPJMD karena prioritas gubernur, draft yang disodorkan kami nilai tidak terlalu progresif untuk menyongsong periode kedua sektor kesejahteraan ini. Lalu kemudian kita lakukan exercise baru dengan memunculkan misalnya penguatan prioritas sektor ini dengan cara misalnya karena intervensinya itu harus langsung kalau kemiskinan dan kesejahteraan dalam bentuk misalnya bantuan untuk rumah tidak layak huni. Di draft itu disodorkan sekian, kita tambah sekian. Kemudian di sektor ini, di sektor ketersediaan rumah ini, kita munculkan kebijakan baru backlog hunian yang sebelumnya tidak muncul di draft RPJMD. Nah, kita munculkan bantuan untuk backlog hunian setiap tahun APBD ada 500 rumah baru yang dibangun dengan anggaran satu rumah itu 35 juta. Jadi berbeda dengan RTLH. Kalau RTL itu cuma 10 rumah. Yang terakhir ini sudah 15 juta per rumah. Backlog hunian ini membangun rumah, tapi dengan konsep sangat-sangat sederhana lah, 35 juta. 500 rumah per tahun selama 4 tahun. Yang kedua, intervensi di kelengkapan perumahan itu, listriknya misalnya. Listrik itu yang disodorkan di draft 1 tahunnya tiap APBD itu hanya sekitar 6.000 sekian rumah. Itu kita naikkan menjadi 15.000 rumah per tahun. Kemudian jambanisasi juga. Jambanisasi itu juga hanya disodorkan sedikit, kita tambah menjadi jauh lebih besar di draft RPJMD-nya, dan itu yang kemudian menjadi keputusan. Di sektor pendidikan misalnya, ini juga menarik untuk saya sampaikan. Karena pendidikan itu juga urusan kesejahteraan rakyat kita ya. Dan kita punya problem agak serius juga di sektor pendidikan ini. Waktu pansus RPJMD, konsep pemerintah provinsi untuk sektor pendidikan ini sudah mengadopsi wajib belajar 12 tahun, sehingga dimunculkan juga bantuan operasional untuk siswa sekolah menengah atas se-Jawa Tengah sebesar 1 juta per siswa per tahun. Tetapi problemnya ini yang kita dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika,
itu hanya diberikan kepada siswa sekolah negeri sejawa yang jumlahnya sekitar 580.000 siswa SMK, SMA negeri sejawa Tengah dan SLB. 1 juta per tahun sampai akhir RPJMD setempat. Ini kebijakan ini tentu karena jumlahnya cuma 1 juta. Maka kalau ini dilanjutkan dalam eksekusi APBD tahun ini, tentu mereka masih tetap harus bayar SPP karena masih kurang, ya masih kurang. Dan akhirnya kemudian kebijakan ini dieksekusi APBD-nya berubah menjadi setiap siswa per tahunnya itu menjadi 2,5 juta per siswa. Berubah diimplementasi. Nah ini yang belum tadi saya singgung menarik. Ketika di draft RPJMD, bantuan untuk siswa swasta itu tidak muncul. Padahal dari sisi jumlah siswa swasta itu jauh lebih banyak. Yang kedua, siswa swasta itu potensinya itu justru terdiri dari keluarga, berasal dari keluarga-keluarga miskin. Kalau siswa sekolah negeri, rata-rata malah justru katakanlah 50% itu dari kelompok keluarga miskin. Dan swasta ini jumlahnya lebih banyak, ada 620-an ribu se-Jawa Tengah. Belum sama sekali dimunculkan komitmen anggaran. Sehingga ketika itu kita perjuangkan dan alhamdulillah berhasil dalam bentuk BOSDA, bantuan operasional siswa swasta se-Jawa Tengah, sebesar 500.000 per siswa per tahun. Dan ini kemudian jadi keputusan. Yang kedua, tidak saja hanya untuk siswa swasta yang berada di bawah naungan Diknas, ya, tapi juga kita munculkan bantuan yang sama, BOSDA untuk siswa madrasah aliyah se-Jawa Tengah yang berada di bawah naungannya Kementerian Agama. Yang secara aturan ketika itu memang Diknas membantah, ini kan tidak di bawah kewenangan kita. Yang jadi kewajiban kita itu kan hanya yang sekolah negeri. Memang sampai terjadi perdebatan keras, bahkan sampai rencana paripurnanya itu harus ditunda seminggu untuk mengambil keputusan tentang ini. Saya nggak tahu dulu waktu itu Pak Bambang masih di sana atau enggak. Yang jelas itu diundurkan seminggu paripurnanya gara-gara ini soal BOSDA ini. Nah, kemudian ini memang jadi keputusan meskipun implementasi APBD tahunnya memang berubahnya begini. Yang siswa negeri itu dari 1 juta menjadi 2,5 juta. Kemudian yang siswa swasta itu dari 500.000 per siswa menjadi hanya 150.000 per siswa. Di tahun pertama. Di tahun kedua sudah berubah karena ya ketika itu kita memang terus memperjuangkan, kita melibatkan asosiasi sekolah swasta se-Jawa Tengah untuk silaturahmi ke Pak Gubernur, gitu kan. Sehingga di tahun kedua berubah, ada klaster akreditasi sekolah, akreditasi C itu dapat 500.000, akreditasi B dapat 250.000, akreditasi A dapat 100.000 per siswa. Kalau di dokumen RPJMD-nya masih belum berubah, 500.000, dan sekolah negeri dapat 1 juta. Luar biasa perjuangan Pak Aziz ini
Nah, sekarang pertanyaan ke depan. Ini kan tahun depan sudah pemilu, baik pilpres, pileg, juga pilkada. Nah, ini bagaimana posisi P3 Jawa Tengah? Kan kalau sekarang kan incumbent wakil gubernurnya kan dari P3. Apa yang menjadi target-target P3 Jawa Tengah ke depan? P3 Jawa Tengah pemilu 2019 kemarin itu menjadi penyumbang terbesar suara P3 nasional. Hampir 1.990.000 suara. Tentu pengurus DPW P3 Jawa Tengah untuk menyongsong 2024 dengan komitmen besar untuk menjadi penyumbang terbesar suara nasional. Komitmen ini terus kita diskusikan. Baru saja 2 hari kemarin kita diundang oleh DPP untuk dapil potensi P3 Jawa Tengah agar bisa mempertahankan suara mayoritasnya di nasional. Insya Allah Jawa Tengah punya wakil gubernur, punya kiai-kiai yang mengakar di masyarakatnya. Rembang, Sarang sebagai basis pendulang suara partai, kita terus pertahankan kontribusinya. Mudah-mudahan seiring waktu P3 semakin mampu percaya lagi. Ya, dan bagaimana Pak Abdul Aziz sendiri? Apakah keempat kalinya di DPRD atau mau naik ke DPR RI atau menjadi calon pilkada yang akan datang? Ya ini sedang ngitung-ngitung ini, sedang nimbang-nimbang ini. Ya, ini apakah di kabupaten atau tetap di provinsi atau di pusat. Istikharah dulu Pak. Sedang hitung-hitung tantangannya yang paling menarik. Kalau di provinsi kan sudah 3 kali, ya, tantangannya kayaknya sudah dilewati semua tadi. Dan tadi sudah disebutkan bahwa Rembang Sarang adalah basis P3 terbesar di Jawa Tengah, sehingga peluang untuk mendapatkan kepala daerah kan besar sekali. Kalau wakil gubernur seperti apa? Karena saya dengar Pak Gus Yassin mendaftar di DPD. Iya, sekitar 2 minggu yang lalu beliau mendaftarkan diri ke RI, sehingga kita ya lalu teman-teman itu berdiskusi kira-kira nanti di pilkada gubernurnya bagaimana posisi ketiga, ada yang layak untuk kita sodorkan dari prestasinya dan seterusnya dan sebagainya. Karena ini nanti kan kita bareng-bareng semua ya di tingkat kabupaten, di pusat provinsi, sehingga kita harus menggugling kader-kader terbaik kita. Iya, baik Pak Aziz. Pak Aziz tadi punya pengalaman bahwa sistem politik itu harus diperbaiki, disempurnakan, baik di eksekutif maupun di legislatif, bahkan juga di partai mungkin. Nah, menurut Pak Aziz apa yang sekarang masih perlu diperbaiki di ketiga sistem itu? Iya, saya kira diskusi terkait ini sudah banyak dilakukan oleh para pakar, ya, termasuk para politisi juga tidak dengan. Kalau saya pribadi ya, itu cenderung saya kaitkan dengan identitas partai kami yang memiliki karakter khusus berbeda dengan partai-partai lain. Kemudian kesejarahan kami misalnya P3 sebagai partai yang paling tua yang masih eksis sampai hari ini. Memang kemudian rata-rata teman kami itu berhitung dengan sistem yang kembali tertutup. Dengan sistem yang kembali tertutup. Karena P3 itu yang paling tidak siap kalau harus bertanding secara terbuka, yang
money politiknya itu luar biasa. Rata-rata kita itu terbatas dananya. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat membawa pesan damai berkah rahmat ilahi untuk seluruh. Tapi luar biasa. Jadi tidak memakai money politik, tapi mempunyai komunikasi politik ya mungkin yang lebih baik, sehingga tetap aja money politiknya kalah oleh P3. Iya. Yang paling tidak siap money politik itu P3. Kalau disuruh nyari uang itu kadang malu-malu atau gimana. Atau nggak bisa lah. Ya, saya terakhir mau tanya begini. Sekarang kan orang marah-marah terus terhadap politik identitas, politik identitas. Nah, padahal P3 itu identitasnya adalah perjuangan Islam itu kan. Nah, itu seperti apa Pak Aziz menanggapi ini larangan politik identitas? Dalam arti yang luas, semua partai itu punya identitas politik. Golkar, PDI, semua punya identitas politik yang diyakini, yang sedang diusahakan, diperjuangkan untuk tampil sebagai yang paling dominan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama Indonesia sejahtera. Saya kira begitu. Jadi yang berakar dari nilai-nilai Islam misalnya. Kita P3 itu yakin bahwa nilai-nilai Islam itu mampu tersedia banyak sekali norma yang bisa dipakai untuk menjadi perantara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan sebagainya. Jadi kira-kira kesimpulannya sebenarnya identitas tidak bisa dihindarkan. Yang tidak boleh itu kalau diskriminatif, karena ada identitas tertentu kemudian memusuhi yang lain kan gitu kan sebenarnya. Ya. Betul sekali. Itu yang harus kita lawan. Iya, ini kan masing-masing ada identitas yang partainya wong cilik, identitasnya ada yang kekaryaan, ada macam-macam lah, nasionalis religius, ada. Jadi masing-masing punya identitasnya sendiri. Gitu Pak Aziz ya kira-kira ya. Ya, problemnya tadi itu tidak boleh menegasikan antar identitas yang ada itu. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Abdul Aziz SAG MSI, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, mewakili fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selamat berjuang, mudah-mudahan sukses dimanapun akan ditempatkan ya, dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.